Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan mengupas tentang struktur teks deskripsi. Nah, video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai teks deskripsi. Jadi kalau kamu ingin mengetahui tentang struktur teks deskripsi, silakan disimak ya. Ketika kita ingin membuat sebuah teks deskripsi, ada poin-poin yang perlu kita perhatikan di dalam struktur teks deskripsi. Apa aja, Bu? Yang pertama yaitu judul. Judul adalah bagian pertama yang kita jumpai ketika kita ingin membaca sebuah teks. Biasanya judul berisi mengenai penggambaran dari isi teks. Paham ya? Nah, yang kedua yaitu identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi biasanya berisi mengenai objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna kata, dan pernyataan-pernyataan umum tentang objek. Nah, itu struktur yang kedua ya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya berisi mengenai perincian bagian dari objek. Dapat berupa hal yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan. Seperti itu. Struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesan. Nah, bagian ini adalah bagian penutup yang biasanya berisi mengenai simpulan ataupun kesan dari si penulis tentang hal yang dia deskripsikan. Nah, keempat poin ini merupakan struktur yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah teks deskripsi. Paham ya? Nah, untuk memenuhi pemahaman kamu mengenai teks deskripsi, di sini saya memberikan sebuah contoh ya. Silakan diperhatikan. Nah, dari contoh teks deskripsi tadi, jika kita identifikasikan ke dalam struktur teks deskripsi, maka akan seperti ini ya. Coba kamu perhatikan. Dari judul. Judul dalam teks deskripsi tersebut yaitu menjelaskan atau menggambarkan rumah baru dari si penulis. Paham ya? Nah, struktur yang kedua yaitu identifikasi atau gambaran umum. Di sana, si penulis mulai menggambarkan objek yang akan dia ceritakan, seperti lokasi dari rumah, ataupun seperti ukuran-ukuran dari rumah. Nah, itu digambarkan dari identifikasi atau gambaran umum. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Nah, bagian ini bisa kita lihat di dalam paragraf kedua dan ketiga. Di sana si penulis mulai menceritakan atau menjelaskan detail tentang rumah yang berisi tentang suasana. Seperti di teras depan rumah terdapat pot warna-warni. Tidak hanya itu, juga terdapat alas duduk dan rak buku yang tergantung di dinding. Nah, itu merupakan deskripsi bagian yang diceritakan oleh si penulis mengenai isi rumahnya. Nah, struktur yang keempat yaitu simpulan atau kesan. Bagian ini bisa kita perhatikan ya di paragraf yang keempat. Di sana, si penulis mengakui bahwasanya dia sangat menyukai rumah barunya yang mungil tersebut. Nah, walaupun dia baru menempati rumah barunya, dia mengatakan bahwasanya rumah tersebut akan hangat oleh kenangan-kenangan bersama keluarganya. Nah, itulah kesan yang diberikan si penulis terhadap teks deskripsi tersebut. Paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai struktur teks deskripsi ya. Nah, kalau kamu baru menjumpai channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share ke sosial media kamu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.